Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep shortcake strawberry yang sangat cantik tampilannya dan rasanya juga enak banget ya. Ini mudah banget, insya Allah anti gagal. Jadi pemula wajib coba ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama kita buat krim kejunya. Susu UHT ditambah keju. Lalu kita panaskan sampai kejunya lumer dan mendidih seperti ini. Lalu tambahkan margarin atau mentega. Dimasak sampai menteganya cair dan tercampur rata. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Lalu kita siapkan gula pasir dan telur. Telurnya sebanyak 5 butir ya. Lalu kita tambahkan SP atau TBM. Kita siapkan juga tepung terigu. Ini protein sedang. Ditambah dengan susu bubuk. Lalu ditambah dengan tepung maizena ya. Kita mixer dulu gula pasir dan telurnya sampai mengembang. Karena ada SP ya, jadi bakalan mengembang putih pucat gitu dan berjejak. Mixer di kecepatan rendah dulu, lalu ke sedang bertahap ya sampai ke tinggi. Nah, sudah putih berjejak seperti ini, kita tambahkan bahan kering, tepung terigu dan lain-lain. Lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata ya. Tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Cukup sampai tercampur rata saja tepung terigunya dengan adonan. Lalu setelah rata kita tambahkan krim keju yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Ini krim kejunya sudah suhu biasa ya, sudah tidak terlalu panas, hangat sedikit banget ya. Jadi diusahakan jangan panas-panas ya dimasukinnya. Nah, kita mixer lagi sampai tercampur rata ya semua bahannya. Dipastikan tidak ada mentega atau margarin leleh yang mengendap di bawah ya. Karena kalau ada yang mengendap nantinya bakalan bantat ya. Jadi harus benar-benar tercampur rata. Teman-teman juga boleh menggunakan spatula untuk mengaduknya dengan satu arah ya. Atau menggunakan mixer seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Kita siapkan loyangnya. Kita olesi dengan margarin. Ini saya gunakan 2 loyang kecil-kecil seperti ini ya, karena yang satu untuk dikasih ya ke orang tersayang dan satu lagi buat keluarga tercinta. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan loyang yang besar cukup untuk satu loyang yang agak besar ya. Kalau yang kecil gini bisa 2 loyang. Ini setelah dioles margarin, kita taburi dengan tepung terigu sampai semuanya terlapisi ya, agar nantinya tidak menempel. Lalu kita tuangkan adonan yang tadi, diaduk-aduk dulu ya. Dipastikan tidak ada yang mengendap di bawah. Ini kita masukkan ke dalam loyang. Kurang lebih jadi 3/4 loyang ya masing-masing. Ini sambil kerja gini kita sambil panaskan oven ya teman-teman. Ini kita giniin ya, keluarin gelembung udaranya dengan tusuk gigi seperti ini agar nanti permukaannya halus rata ya.
Lalu kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Nah, ini ovennya sudah panas. Kita masukkan kuenya. Saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Jadi insya Allah pasti berhasil ya. Ini sudah kurang lebih 30-40 menit. Udah dibolak-balik dan ini udah matang. Kita pindahkan ke wadah. Nah, seperti ini. Lalu kita akan bagi menjadi 3 bagian ya, karena nantinya akan berlapis-lapis. Jadi kita bagi 3, dikasih ciri dulu ya biar rata. Kalau sudah rata bagian pinggir-pinggirnya, baru kita potong ya. Kita bagi, diusahakan sampai rata. Apalagi orang lain suka ada yang pakai penggaris ya, biar benar-benar rata. Kalau saya gini aja, pinggir-pinggirnya dipastikan aja dikasih ciri. Kalau udah benar-benar rata, baru kita potong ya. Nah, ini hasilnya. Dan ini satu lagi sama ya, dikasih ciri dulu pinggir-pinggirnya biar seimbang. Nah, ini kalau sudah rata baru kita potong seperti ini. Ini insya Allah hasilnya jadi sama besar dan rata ya, tidak tidak tebal sebelah gitu. Ini lakukan juga hal yang sama di loyang yang satunya yang bentuk bunga. Kita bagi menjadi 3 lagi ya teman-teman. Ini teman-teman bisa juga bagi 2, tapi agarlah hasilnya lebih cantik bisa dibagi 3 saja seperti saya ini. Nah, ini tinggal kita siapkan untuk isiannya. Ini ada whipped cream dan cream cheese. Ini masing-masing resep whipped cream dan cream cheese-nya ada di video YouTube saya ya, teman-teman boleh cari. Yang ini sudah saya upload sebelumnya. Ini dua-duanya whipped cream dan cream cheese-nya benar-benar homemade ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Lalu kita campur keduanya. Asal menyampur saja ya, tidak usah di mixer terlalu lama. Lalu kita siapkan stroberinya. Kita potong-potong dulu stroberinya. Saya bagi 4 saja ya, atau menyesuaikan besar stroberi, karena ini stroberinya stroberi kipas, jadi bisa dibagi beberapa. Kalau yang kecil bagi 3 saja. Jadi jangan terlalu tipis ya teman-teman, biar nanti pas hasilnya pas dipotongnya stroberinya masih kelihatan ya. Nah, ini kita olesi dengan krim keju ya, yang lapisan pertama. Ini insya Allah tidak enak sama sekali ya teman-teman. Dan saya juga menambahkan jeruk nipis ke dalam whipped creamnya ya, jadi ini segar ya, whipped creamnya tidak terlalu enak atau tidak kemanisan. Ditambah lagi dengan potongan buah stroberi, jadi tambah segar ya teman-teman. Nah, ini kita susun sampai semua bagiannya terpenuhi stroberi seperti ini. Lalu kita olesi lagi dengan krim. Jadi bagian yang kosong-kosongnya kita tutupi dengan krim ya, biar nanti hasilnya cantik pas saat dipotong, tidak ada rongga-rongga yang bolong gitu ya. Ditumpuk lagi dengan cake lapisan kedua. Lakukan hal yang sama lagi, dioles lagi dengan krim. Jadi jumlah layer stroberinya, krim stroberinya ada 2 ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan. Lalu kita tambah lagi dengan potongan buah stroberi ya teman-teman.
Ini disusun sedemikian rupa agar tidak banyak celah yang kosong ya teman-teman. Jadi padat gitu stroberinya, hampir menutupi sebuah bagian. Dan kita tutup lagi dengan krim sambil agak ditekan ya, agar krimnya masuk ke celah-celah yang sedikit yang tidak ada stroberi. Nah, ini bagian stroberi yang agak nongol keluar bisa ditekan-tekan. Dan terakhir kita tumpuk atau tutup dengan cake-nya ya. Nah, ini bisa kita ratakan seperti ini bagian pinggirnya biar lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kita masukkan dulu ke dalam chiller ya, atau kulkas. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, baru kita hiasi bagian luarnya dengan krim ya, dioles krim. Ini tadi sambil menunggu ininya dingin, menunggu di kulkas, saya kerjakan dulu yang bunga-bunga ya teman-teman. Bikin layar-layar yang bunga-bunga, jadi sambil nunggu ada hasil ya. Ini bagian atasnya kita hias dengan krimnya, krim keju. Ini sesuai dengan kreasi teman-teman ya, sesuai dengan selera menghiasnya. Kalau saya mau seperti ini, bagian pinggirnya dengan krim dan bagian tengahnya saya tutup dengan buah stroberi segar seperti ini. Lalu untuk menambah cantik tampilan, saya taburi dengan gula dusting ya, atau gula donat. Nah, hasilnya jadi cantik banget ya. Tanpa keahlian khusus, ini bisa jadi kue yang sangat cantik. Nah, yang ini, yang bunga-bunganya sudah dilapis-lapis, tinggal kita hias. Ini juga sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau ini karena saya akan buat per potong, per slice, jadi krimnya cukup di bagian tengahnya saja seperti ini, dan satu buah stroberi di atas krim. Ini alhamdulillah ya, ini stroberi di rumah saya terus-terusan berbuah pohonnya, jadi bisa terus-terusan panen ya dan mengolah stroberi. Kita potong-potong seperti ini cantik banget ya teman-teman, berasa kayak di film-film kartun ya kalau kata anak-anak. Ini layarnya kelihatan bagus sekali sebelum dipotong maupun sesudah dipotong, hasilnya sama cantiknya ya teman-teman. Pokoknya ini wajib dicoba, aslinya nggak ribet ya. Kalau kita udah melakukan ini benar-benar nggak ribet, semudah itu, dan prosesnya juga cepat, hasilnya memuaskan. Selamat mencoba teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.